Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah Prodi AS semester 2 yang saya banggakan, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pada kali ini saya akan menyampaikan cara menggunakan Al-Maktabah Syamilah ini dalam rangka Qiraatul Kutub. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Qiraatul Kutub ini arahnya adalah bagaimana kita mencari referensi ketika ada persoalan, ketika ada pertanyaan, ada persoalan, kita butuh jawaban dari persoalan itu, maka kita harus mencari referensi, membuka kitab. Nah, kitab itu ada di mana? Tentu ada di buku-buku, di toko-toko buku, di perpustakaan. Namun ketika kita membuka buku atau kitab satu persatu tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang efisien. Oleh karena itu kita dimudahkan dengan software ini, yaitu Al-Maktabah Syamilah. Dengan Al-Maktabah Syamilah ini kita dapat mencari referensi dengan waktu yang relatif singkat. Sebenarnya Al-Maktabah Syamilah ini ukurannya ada yang 4 GB, 6 GB, 9 GB, banyak versi. Ini yang saya pakai ini 4 GB. Kenapa? Ya, ini versi yang terkecil. Tapi walaupun ini ukurannya sangat kecil, tapi ini berisi kitab ya lebih dari 5.000 kitab, cukuplah ya, untuk kita belajar. Nah, software ini kita memang penting punya laptop. Nah, kalau yang belum punya laptop gimana? Ya beli. Belum mampu beli gimana? Ya ke warnet. Sesekalilah ke warnet, warnetnya dikopikan Al-Maktabah Syamilah ini, kemudian kita instalkan. Atau pinjam ke teman, atau ya bagaimana caranya. Karena laptop ini sih sebenarnya murah. Paling 1 juta, 1.500.000 yang second juga sudah dapat. Jadi kalau belum mampu beli yang baru, ya beli aja yang second. Apa banyak yang second bagus, banyak. Ini laptop yang saya pakai, ini juga laptop second. Tapi walaupun laptop second, tapi manfaatnya besar. Nah, Al-Maktabah Syamilah ini saya tunjukkan. Ini sudah ada di laptop saya. Ini namanya Al-Maktabah Syamilah. Ukurannya berapa? Ini ukurannya 4,19 GB. Nah, bagaimana menginstalnya? Sebelum kita install, kita pastikan dulu. Di sini di laptop saya kebetulan sudah saya install. Oke, saya uninstall dulu, saya hapus dulu ya. Syamilah saya hapus dulu. Sudah hilang. Nah, untuk menginstal ini pertama pastikan ini di kontrol panel. Ini language. Ini ada administratif, ceng sistem lokal. Di sini biasanya di laptop atau komputer saudara-saudara masih English. Biasanya masih tertulis English. Kalau di sini punya saya sudah Arabic Saudi Arabia. Tapi biasanya kalau laptop yang sudah terinstall itu English United States. Nah, tapi kalau masih dalam posisi ini kalau diinstal Maktabah Syamilah nanti tulisannya berantakan. Nah, makanya dipastikan ini adalah Arabic. Kalau yang masih English diganti dengan Arabic Saudi Arabia. Oke. Nah, karena punya saya sudah saya setting, maka ketika saya tidak restart. Tapi kalau punya
kalau punya saudara itu belum disetting, itu nanti setelah diklik OK, itu nanti laptop atau komputer akan minta restart. Ini saya OK, punya saya nggak minta restart karena sudah saya setting terlebih dahulu. Nah, kalau ini sudah selesai, kemudian langkah yang kedua adalah menginstal. Menginstalnya bagaimana? Cukup stopnya diklik. Nah, muafik terus sampai selesai. Ketika install ini antivirusnya dimatikan, karena biasanya stop ini dikira virus, jadi dimatikan saja antivirusnya, apakah itu Smartaf atau yang lain, matikan dulu. Nah, ini kita sudah Al-Maktabah As-Samilah, kita sudah ready, siap digunakan. Menggunakannya bagaimana? Nah, misalkan begini, kemarin di salah satu materi yang sudah saya share, itu ada persoalan di masyarakat, ada sekelompok orang ini yang memahami Al-Quran, pemahamannya seperti ini. Dia beranggapan bahwa walaupun itu muslim, tapi ketika tidak sepemahaman dengan dia, maka dianggap muslim itu musyrik. Ketika musyrik, maka dia najis. Najisnya najis apa? Najis mughaladhah. Najis mughaladhah kal kalbi wal khinziri, seperti anjing dan babi. Oleh karena itu, ketika ada tetangga yang datang atau saudara yang datang kemudian tidak sepemahaman dengan dia, maka ketika datang, keramik yang diinjak, baju yang disentuh, atau kursi yang diduduki, maka bekas-bekasnya itu dibasuh dengan 7 kali, dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan debu, karena itu dianggap najis mughaladhah seperti anjing dan babi. Nah, apakah itu pemahaman itu benar? Nah, kita cari referensi. Bagaimana mencarinya? Di sini ada teropong klik. Nah, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu? Kita pernah membaca surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun, kita tulis innamal musyrikuna najasun. Kok bisa diketik Arab? Bisa, karena di sini sudah muncul. Kalau tadi setting sudah dilakukan dengan benar, di sini akan muncul pilihan innamal musyrikuna najasun. Nah, innamal musyrikuna najasun ini ayat Quran. Kalau ayat Quran ini kira-kira pas penjelasannya di kitab apa? Di sini ada Kutubul Mutun, ada Ulumul Quran, ada akidah, ada syarah hadis, ada fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali. Tapi alangkah lebih baiknya, karena ini ayat Al-Quran, kita cari penjelasannya di kitab tafsir. Di sini ada At-Tafasir. Di sini ada tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Ahkamil Quran, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, dan seterusnya. Kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih tafsir Khazin, kita klik. Setelah kita klik, kemudian ini teropongnya kita klik lagi. Nah, oh, tidak ketemu. Kita klik lagi, la tujad nataij, hasil pencariannya tidak ditemukan. Kita cek apakah ada kesalahan. Oh ya, ternyata ada kesalahan. Innamal musyrik, kurang ro-nya kita kasih ro, kita cari lagi. Wah, ketemu. Ini ada beberapa pilihan. Yang ada penjelasannya yang mana? Oh, ini enggak ada. Terakhirnya wallahu a'lam. Ini enggak ada. Oh, ini yang ada penjelasannya. Yang ada penjelasannya itu kita ambil, kita kopas. Nah, halaman kita buka wordnya. Di sini tafsir Khazin juz 3 halaman 248. Nah, kita buka wordnya, kita kopas di sini, copy paste, masukkan. Nah, setelah kita masukkan, coba kita edit. Nah, setelah kita edit, 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 co
biar menarik, misalkan fontnya itu pakai font KLPMK. Nah, biar menarik, semuanya hitam, fontnya jangan kebesaran, cukup 16. Wah, jelas. Innamal musyrik ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Nah, ini kita tadi ngambilnya di kitab apa biar tidak lupa. Kita tulis referensinya. Nah, referensinya itu tadi kita tuliskan di sini tafsir Al-Khazin. Tafsir Al-Khazin juznya juz 3 halaman 248. Kita cek juz 3 halaman 248. Tafsir Khazin juz 3 halaman 248. Nah, kita ambil. Nah, baru setelah itu kita pahami. Kita pahami, coba kita baca. Nah, kita baca. Nah, ini ada beberapa pendapat. Arada bil musyrikin ubadatal asnam. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan musyrikin itu adalah penyembah berhala. Duna ghairihi min asnafil kufar, bukan yang lain. Khusus yang dimaksud musyrikin adalah khusus bagi penyembah berhala. Ada yang berpendapat bal arada jami'a asnafil kufar ubadatal asnam wa ghairahum minal yahud wan nasara. Ada yang berpendapat yang termasuk golongan kaum musyrik adalah seluruh orang kafir, baik penyembah berhala maupun selain penyembah berhala seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian kata najis. Najis itu apa? Sesuatu asyai'ul qadaru, sesuatu yang menjijikan. Minan nas wa ghairihim, baik itu dari manusia ataupun yang lain yang menjijikan. Wakila an-najisus syai'ul khabith. Ada yang mengatakan bahwa najis itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, maksudnya apa? Maksud wa arada bihadhihi najasatal hukmi la najasatal aini. Yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis hukmi, hukumnya saja, bukan ain, bukan bendanya. Oh, berarti kata-kata najis ini bukan berarti fisiknya najis, bukan berarti badannya orang musyrik najis, tapi yang najis itu hukumnya dihukumi najis. Kenapa dihukumi najis? Sammu najisan ala dzam. Jadi orang musyrik itu sebenarnya badannya suci, orang kafir itu badannya suci, tetapi disebut najis untuk mencela. Kenapa dicela? Kenapa dicela? Karena orang musyrik itu batinnya kotor. Kenapa kotor? Mestinya dia memeluk Islam, menyembah Allah, tapi dia malah menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Lah, berarti bukan najis aini, badannya suci, tidak najis. Li'annal fuqaha ittafaqu ala taharati abdanihim, karena para fuqaha itu sepakat bahwa badan manusia itu adalah suci walaupun dia itu kafir atau musyrik. Inilah pendapat yang kuat. Fuqaha berpendapat demikian. Tapi wakilahum anjasul ain, tetapi ada yang berpendapat hum anjasul ain kal kalbi wal khinziri. Ada yang berpendapat bahwa orang musyrik itu najis ngain, artinya badannya itu najis, kal kalbi wal khinziri, seperti anjing dan babi. Oh, berarti inilah pendapat yang dipakai oleh kelompok orang itu. Memang
Ada yang berpendapat bahwa itu najis ngaini, jadi badannya itu najis seperti anjing dan babi, berarti najis mughalladz. Nah, siapa yang berpendapat demikian? Ini kita buka lagi wayur wahada anis zaidiyah. Kita kopas lagi, kita tambahkan wayur wahada anis zaidiyah. Oh, pendapat yang mengatakan orang musyrik itu najis mughalladz itu dari Syiah Zaidiyah. Wal qaulul awal as-shah. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang pertama, itu yang kuat. Pendapat yang sahih, yang kuat yang pertama. Oh, berarti yang orang yang mengatakan bahwa orang musyrik itu najis, kemudian ketika datang itu pertama harus sujud 7 kali, benar atau salah? Ya salah, keliru. Itu hanya pendapat minoritas Syiah Zaidiyah, karena seluruh fuqaha madzhabul arba'ah, bahkan madzhabul khamsah itu seluruh sepakat bahwa badan manusia itu adalah suci. Yang mengatakan najis itu hanya satu kelompok Syiah Zaidiyah, itu pun tidak populer. Kenapa? Karena keliru, menyimpang dari nas yang sharih. Karena menurut Nabi sudah mengatakan, karena kata Nabi badan manusia itu suci, bahkan termasuk belalang dan ikan juga, walaupun sudah bangkai juga suci, apalagi masih hidup, manusia masih hidup. Nah, ini kan dari sini kita tahu bahwa mereka yang berpendapat menyimpang itu memang ada dasarnya, walaupun dasar itu dasar yang sangat lemah, yang mestinya tidak dipakai sebagai dasar. Ini contoh kita menggunakan Al-Maktabah As-Samilah ini untuk mencari jawaban dari sebuah persoalan. Terima kasih, ini untuk mengawali sebagai contoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.